lagi dengan pembelajaran IPAS ya. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita cek dulu. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Berapa orang yang tidak masuk? Baik, Ustazah dibantu untuk cek. Hari ini yang tidak masuk siapa saja? Ya, ini semua ya yang tidak masuk hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak dibuka dulu bukunya dan halaman 83 ya. Kalau kemarin kita masih membicarakan tentang ekosistem, sekarang kita akan membahas faktor yang mempengaruhi ekosistem. Pada pelajaran sebelumnya masih ingat anak-anak ekosistem? Masih ya? Ayo kita menyanyikan bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Ekosistem itu adalah hubungan timbal-balik unsur biotik dan abiotik dengan komponen yang membangunnya, individu dan populasi dan komunitas di habitat. Baik, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi ekosistem. Di sini faktor yang mempengaruhi ekosistem itu ada dua. Yang pertama adalah faktor alam. Kita singkat dengan faktor alam. Kalian masih ingat apa saja faktor alam yang bisa mempengaruhi ekosistem? Tahu nggak faktor alam itu apa? Faktor alam itu berasal dari alam, ya. Kalau berasal dari alam berarti dari ciptaan Allah. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ekosistem yang berasal dari alam itu adalah berasal dari bencana. Berasal dari apa? Bencana. Sebutkan bencana apa saja yang kalian ketahui? Tsunami, bumi, meletus, longsor. Apa saja bencana alam? Nah, itu tadi. Nah, ini bencana alam atau faktor dari alam ini bisa mempengaruhi ekosistem. Mengapa demikian? Karena dari ekosistem yang berkembang, ya, dari ekosistem yang sudah kita pelajari sebelumnya, ketika ada terjadi bencana alam, maka lingkungan sekitar ekosistemnya jadi tidak seimbang. Ya, maka dari itu untuk bisa memperkecil dampak dari faktor alam, kita juga harus bisa menjaga lingkungan supaya tidak terjadi bencana-bencana yang terjadi. Ya, paham dari sini anak-anak? Coba lagi disebutkan apa saja bencana alam yang terjadi? Apa? Tsunami. Dari ini 4 bencana alam ini karena faktor alam yang terjadi ini adalah bencana yang terjadi dengan alami, dengan faktor alam, karena memang ada siklusnya, ya. Jadi karena adanya bencana alam ini, itu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya juga. Ya, dari sini paham? Dari yang pertama faktor alam, sekarang yang kedua faktor manusia. Apa sih faktor manusia itu? Penempatan secara liar. Yang kedua, ini adalah faktor-faktor yang disebabkan manusia dengan perubahan ekosistem itu menjadi tidak seimbang. Ya, ada perubahan hutan secara liar. Ini bisa cara menanggulanginya. Setelah ditebang harus diadakan apa? Reboisasi. Kalau manusia yang bertanggung jawab setelah ditebang,
maka dia akan mengadakan reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman hutan kembali. Jadi setelah ditebang, ditanam ulang, ya dikelola. Nah itu nanti tidak akan bisa terjadi bencana alam. Yang kedua, perburuan liar. Nah ini manusia itu sering meraup keuntungan dengan cara berburu hewan, apalagi hewan yang langka. Ini sangat bahaya sekali karena nanti keseimbangan ekosistem itu tidak akan pernah seimbang. Jadi misalnya harimau, ya, buru harimau. Dan nanti harimau ini kan puncak dari ekosistem, ya, puncak atau ekosistem apa kemarin? Tingkat berapa? Tingkat puncak ya, atau tingkat 4. Nah ini kalau misalnya harimau sudah ditangkap, maka puncak ekosistemnya tidak akan ada lagi. Jadi ekosistemnya jadi berubah atau tidak seimbang. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Biasanya itu terjadi di daerah pabrik, ya. Ngawur ya memang ya, beberapa pabrik itu ya. Ya apalagi ada lapindo, buang airnya ke sungai yang besar. Padahal sungai besar itu nanti mengalir ke laut. Kalau sudah tercemar, ya, maka ikan-ikan yang hidup di alam di air itu semuanya akan meninggal atau bisa terkena penyakit. Nah kalau ditemukan manusia, gimana? Apa nggak menimbulkan penyakit? Iya, nanti akan terjadi penyakit yang berbahaya. Yang terakhir ada penangkapan ikan dengan cara meledak. Banyak ya ini yang terjadi ya. Biasanya penangkapan nelayan yang dari luar daerah atau dari luar negeri menangkapnya itu ngawur, mau meraup keuntungan tanpa izin. Nah ini dikenakan pasal juga, dan ini juga bisa mempengaruhi ekosistem yang ada di laut. Ya, jadi yang tumbuhan laut atau hewan-hewan yang ada di laut ini ketika terkena meledak, maka mereka akan musnah, tidak akan terjadi keseimbangan lagi. Terumbu karang yang ada di dasar laut juga akan rusak. Maka dari itu ekosistemnya jadi terganggu. Baik anak, dari kedua fakta ini, apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham? Kalau sudah paham, akan kasih Ustazah KPD faktor yang mengenai ekosistem. Silakan ditulis. Pakai pulpen. Bagaimana silakan untuk memberikan sedikit penjelasan tentang yang kita pelajari tadi. Yang mewakili silakan maju ke depan. Ya, terima kasih teman-teman untuk Zaki. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Dari sini masih ada pertanyaan yang bertanyakan? Ya, alhamdulillah semuanya sudah paham. Semoga kita menjadi generasi penerus yang tidak akan menyangkal dan tidak dapat mempengaruhi ekosistem ke depannya. Sekian pelajaran hari ini, kita